Maaf, ucap Niko penuh penyesalan. Leka yang baru saja terduduk lemas terpaksa berdiri lagi dengan tangan terkepal. Sorot mata kecewa tertuju pada lelaki itu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Feli, aku gak akan pernah memaafkanmu, desis Leka. Ia tak bisa lagi menahan emosi. Selama ini sudah cukup banyak perasaan yang ia tahan untuk Niko. Lelaki itu terdiam. Ini memang salahnya yang tak bisa menjaga Feli dengan baik. Andai saja ia tak meladeni Janis dan meninggalkan Feli, mungkin hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Pandangan Niko tertuju pada Leka. Ia tahu perempuan itu kecewa padanya. Dengan yakin ia berkata, akan aku pastikan Feli baik-baik saja. Lalu detik selanjutnya ia pergi dari hadapan Leka, memutuskan untuk mencari Feli kemanapun sampai ketemu. Sementara Leka hanya bisa kembali terduduk sambil menunggu kebaikan Tuhan. Rasanya ia tak sanggup untuk melangkahkan kaki yang kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Hampir 1 jam Niko mengitari seluruh mall. Keringat bercucuran dari dahi lalu jatuh menuruni hidung tingginya. Akan tetapi ia tak peduli. Sebisa mungkin ia harus menemukan Feli dan membawanya ke hadapan ibunya tanpa ada 1 senti pun kulitnya terluka. Jika hal itu terjadi, bukan hanya Leka yang tidak akan memaafkannya, Niko pun tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Sambil mengedarkan pandangan, Niko berjalan cepat menuju pintu utara mall tersebut. Di sana ia melihat seorang anak kecil berpenampilan seperti Feli sedang menyeberang jalan dengan kebingungan. Niko berlari. Masalahnya itu bukan jalanan kecil yang bisa diseberangi begitu saja, apalagi oleh anak kecil. Benar saja, dari arah kanan tampak sebuah motor ugal-ugalan melaju kencang ke arah Feli. Feli! Motor itu sejengkal lagi menabrak tubuh Feli, namun Niko dengan tangkas menarik Feli ke dalam pelukannya. Feli selamat, akan tetapi lengan Niko yang saat ini dibalut kaos berlengan pendek terluka akibat terkena stang motor yang melaju kencang tersebut, dan Niko tak memperdulikannya. Feli, kamu gak apa-apa? Niko mengecek tubuh Feli dari atas sampai bawah, memastikan tidak ada yang terluka sedikitpun. Helaan nafas lega akhirnya keluar dari mulut Niko. Ia lantas memangku Feli yang mulai menangis dan membawanya ke hadapan Leka. Mama, tangisan Feli mengencang ketika ia sudah beralih ke pelukan Leka. Jemari mungilnya mencengkeram ujung kaos sang ibu, seolah ingin menumpahkan semua perasaan takutnya di sana. Thanks God, Leka memeluk erat tubuh mungil Feli. Ia tak mampu lagi menahan air matanya yang sejak tadi menggenang di pelupuk mata hingga kini mengaliri pipinya yang seputih susu. Tak peduli jika saat ini Niko memperhatikan mereka. Kamu gak apa-apa sayang? Ada yang sakit? Aku takut ma, rengek Feli di tengah isak tangisnya. Leka mengangguk-anggukkan kepala meski ia tahu hal itu tidak akan terlihat oleh Feli. Jangan takut nak, sekarang mama ada di sini. Tangan Leka mengusap-usap punggung mungil itu untuk menenangkannya. Kenapa kamu pergi sayang? Kenapa nggak tunggu mama di McD? Tanya Leka lagi yang baru saja menghentikan tangisannya. Seketika Leka menyesal telah membiarkan Feli dibawa oleh Niko. Padahal Leka tahu bahwa Niko bukanlah lelaki yang terbiasa dengan anak kecil. Terlebih lagi Niko meninggalkan Feli demi mengobrol dengan wanita itu yang entah punya hubungan apa mereka. Leka tidak tahu. Tadi aku cuma mau cari mama, tapi aku nggak hafal arahnya kemana. Saut Feli terputus-putus.
Leika tak sanggup berkata-kata lagi di dekapnya dengan arah putri kesayangannya itu. Sambil sesekali memberi kecupan di puncak kepala, ada sepasang mata penuh penyesalan yang menyaksikan mereka sejak tadi. Berdiri di samping Leika dengan perasaan yang sulit ia gambarkan dengan kata-kata. Niko mengepalkan tangannya, ditariknya pandangan ke arah lain, kemanapun, asal bukan ke arah dua perempuan itu. Meski dirinya brengsek dan sering mempermainkan banyak wanita, tapi Niko tidak bisa melihat wanita menangis, apalagi jika wanita itu adalah keponakannya. Dulu sekali, ketika Leika masih SMP, Niko hampir terjerat kasus kekerasan setelah menghajar laki-laki yang jauh lebih muda darinya. Saat itu Niko tak terima karena lelaki itu menggoda Leika sampai membuatnya menangis. Lalu sekarang, apa yang harus Niko lakukan ketika Leika menangis karena dirinya? Siapa yang akan menghajar dia? Maaf, ucap Niko pelan. Untuk kedua kalinya di hari ini, Niko meminta maaf. Hanya itu yang mampu dia ucapkan untuk saat ini. Leika mendengar suara itu, akan tetapi ia tak peduli dan terus berusaha menenangkan Feli, juga dirinya sendiri. Udah, jangan nangis sayang, sekarang kita udah ketemu. Jangan takut lagi ya. Bibir Leika yang sempat pucat pasi kini kembali dialiri oleh darah, tampak merah merona. Entah sudah berapa lama Leika menenangkan Feli agar berhenti menangis, tapi anak itu seolah kebanyakan stok air mata, menangis lagi dan lagi. Leika sampai kehabisan kata-kata untuk menenangkannya. Boleh aku gendong dia? Tanya Niko tercekat, walau tidak yakin keputusannya itu bisa membuat Feli tenang atau tidak. Sebagai paman yang tidak bisa menjaga anak kecil, setidaknya meminta maaf bukanlah sesuatu yang sulit. Leika mengusap sisa-sisa air mata di pipinya menggunakan punggung tangan, lantas sedikit mendongak untuk menatap Niko dengan tatapan tidak suka. Sudah aku bilang jangan dekat-dekat dengan anakku, desis Leika, membuat Niko menaikkan kedua alisnya. Aku mau minta maaf sama dia. Leika terdiam. Ia mengalihkan pandangan pada Feli yang terus saja terisak. Diusap-usapnya dengan lembut kepala anak itu yang beraroma buah-buahan. Walaupun Leika tidak suka, tapi ia rasa Feli butuh permohonan maaf dari Niko, ayah biologisnya yang tidak pandai menjaga dia. Pada akhirnya Leika pun mengangguk. Tanpa tunggu lama, Niko segera berjongkok dan meraih Feli ke dalam pangkuannya, memposisikan anak itu di bagian kiri dadanya. Kemudian ia elus dengan lembut kepala dan punggung untuk menenangkannya. Maafkan paman, tadi sudah meninggalkan kamu, ucap Niko. Ia bahkan tak percaya sanggup mengucapkan kalimat itu pada Feli, anak yang semula tidak ia sukai. Jangan menangis lagi ya. Kamu sudah aman sekarang. Paman janji ke depannya akan selalu menjaga kamu dengan baik. Janji Niko yang membuat Leika menaikkan pandangannya sesaat ke arah Niko. Melihat bagaimana Niko bersikap seperti itu pada Feli, hati Leika merasa tergugah. Apalagi luka di lengan kanan Niko membuat Leika bertanya-tanya. Namun sayang sekali, Leika sudah memutuskan untuk memasang dinding tebal di hatinya bagi lelaki itu. Ia sudah berkomitmen menganggapnya sebagai saudara. Tidak sampai 3 menit di pangkuan Niko, Feli akhirnya berhenti menangis, membuat Leika terkejut karena dirinya saja tak mampu menenangkan Feli secepat itu. Kita pulang sekarang, ucap Leika tanpa ekspresi sambil berusaha mengambil Feli dari gendongan Niko. Ia makin terkejut saat tahu ternyata Feli bahkan sudah tertidur. Biar aku aja yang gendong, jawab Niko.
Tanpa menunggu jawaban Leika, lelaki itu bergegas pergi menghampiri mobilnya. Barang belanjaan Leika sudah dimasukkan ke dalam mobil dan petugas beberapa saat yang lalu. Dengan hati-hati, Nico mendudukkan Feli di kursi belakang sebelum benar-benar menarik tubuhnya keluar. Nico sempat memperhatikan Feli yang terlelap dengan damai. Tiba-tiba saja hatinya merasa terenyuh. Sungguh ia menyesal karena sempat tidak menyukai anak tidak berdosa ini. Boleh aku duduk di belakang? Tanya Leika membuyarkan tatapan Nico dari Feli. Boleh, lebih baik kamu temani dia di sini, ucap Nico saat sudah berdiri di hadapan Leika. Lelaki itu tanpa sengaja melihat sisa air mata di bawah kelopak mata keponakannya. Ia mengepalkan tangan menahan diri untuk tidak mengusap air mata itu. Nico kemudian memilih tidak menghiraukannya dan pergi dari hadapan Leika, lantas duduk di belakang kemudi. Selama perjalanan tidak ada yang bersuara, jangankan untuk bicara. Melihat pamannya saja, Leika malas rasanya. Bayangan wanita yang ditemui Nico di mall tadi tiba-tiba berkelebat di kepala Leika. Sebenarnya ia tak peduli hubungan apa yang mereka miliki. Terserah Nico. Leika hanya tidak suka cara berpakaian wanita itu yang terlampau cantik. Leika tidak mau pamannya jatuh pada perempuan yang kurang baik. Nico menghentikan laju kendaraannya ketika mereka sudah tiba di depan rumah. Amelia dan Gunardi sepertinya sudah sampai lebih dulu. Terlihat dari mobil mewah yang terparkir di samping mobil Nico. Sebelum turun, Nico sempat memakai jaket kulit untuk menutupi lukanya agar tidak mengundang banyak pertanyaan. Sebelum sempat Leika dan Nico menginjakkan kaki di ruang tamu, Amelia sudah menghampiri dengan perasaan cemas. Diperhatikannya Feli di pangkuan Nico dan seketika ia bernafas lega. Tidak ada satupun yang kurang atau cedera di tubuh cucunya itu. Ya Tuhan sayang, Feli nggak kenapa-napa kan? Tanya Amelia dengan raut penuh kekhawatiran. Untungnya Feli nggak apa-apa, Ma. Kok bisa hilang sih, Nak? Gimana ceritanya? Papa sama Mama sampai membatalkan perjalanan ke Medan karena khawatir dengan Feli. Menghela nafas, Nico duduk di sebelah Amelia sesaat setelah Bi Asri mengambil alih Feli dan membawanya ke kamar. Maafkan aku, Kak. Ini salahku yang nggak menjaga Feli dengan baik, ucap Nico penuh penyesalan. Gunardi baru saja datang entah dari mana dan ikut bergabung dengan mereka, lalu menatap Nico penuh selidik. Dengan seksama, ia dan Amelia mendengar penuturan Nico alasan Feli bisa hilang. Minus ucapan Janis tentang permainan Nico dan Feli dianggap anak hasil one night stand-nya. Beruntung Feli masih selamat, Nick. Kalau terjadi sesuatu dengan dia, kakak nggak tahu apa yang akan kakak lakukan sama kamu, ucap Gunardi serius. Aku tahu kalau nggak dicoret dari kartu keluarga, mungkin aku akan dihabisi saat ini juga. Nico menahan tawa. Atau diasingkan ke luar negeri oleh ayah. Seloroh Gunardi lantas tertawa seraya menonjok bahu Nico agak keras. Amelia hanya geleng-geleng kepala memperhatikan kakak adik yang tidak sedara itu. Mereka memang sering bercanda bahkan di saat-saat seperti ini. Sedangkan Leika hanya mendengarkan obrolan mereka samar-samar dari arah dapur. Ia menghabiskan beberapa gelas air putih demi menghilangkan perasaan sesak di dadanya.
Kejadian hari ini benar-benar menguras energi. Setelah dirasa cukup tenang, Leika kembali bergabung dengan ketiga orang dewasa itu. Ditatapnya ibu dan ayahnya dengan serius. "Ma, Pa, apa boleh aku meminta bodyguard aja?" tanya Leika tiba-tiba, membuat tiga pasang mata secara serentak menoleh padanya. "Maksud kamu apa, Nak?" tanya Gunardi mengerutkan dahi. Tanpa menoleh pada Niko, Leika kembali berkata, "Aku rasa akan lebih nyaman kalau aku dijaga oleh mereka." Niko sedikit terhenyak. "Leika, bukankah kita sudah sepakat bahwa aku akan tetap tinggal di sini?" "Lepas, Leika, aku bisa mengobatinya sendiri." "Apa nggak bisa?" Paman diam aja dan nggak banyak bicara. Tangan kiriku masih berfungsi dengan baik. Leika mendengus kesal. Ia menghentikan aktivitasnya yang tengah mengolesi cairan alkohol ke luka yang ada di lengan kanan lelaki itu. Leika tidak bisa mentolerir lagi sifat keras kepala Niko dan akhirnya meletakkan kapas dari tangannya ke telapak tangan kiri Niko. "Ya sudah, Paman lakukan sendiri aja." Leika beranjak dari kursi, beralih ke meja makan, dan mengambil satu pancake dari sana. Leika mengunyah makanan manis itu tanpa memperdulikan Niko yang berusaha mengobati lukanya sendiri. Sifat keras kepala memang sudah melekat dengan diri pamannya itu, seolah menjadi satu kesatuan dengan sikap dingin yang selalu ditunjukkan Niko padanya. Dari arah Niko, lelaki itu mengangkat tangan kanannya untuk menjangkau luka yang terletak di lengan bagian belakang, tepat di antara ketiak dan siku. Ada luka goresan dan memar, sebuah posisi yang sulit dijangkau oleh matanya sendiri dan membuatnya sedikit kesusahan. Namun Niko pantang meminta tolong, apalagi pada keponakannya. Usai mengoleskan cairan alkohol, kini dituangkannya cairan antiseptik ke atas kapas yang baru. Aktivitasnya itu tidak luput dari pandangan Leika yang masih berdiam diri di meja makan. Awalnya Leika tak mau peduli, tapi melihat bagaimana Niko kesusahan sendiri dan sadar lukanya itu disebabkan karena menolong Feli, Leika akhirnya beranjak lagi. "Sudah aku bilang jangan keras kepala." Leika mengambil kapas dari tangan Niko, lantas ia mendaratkan di sebelah lelaki itu yang terduduk di sofa. Mau tidak mau kali ini Niko menurut. Dengan telaten, Leika mengolesi cairan kecoklatan itu di seluruh permukaan yang luka. Kalau saja Niko bukan laki-laki, ia pasti sudah mengadu kesakitan. Sayang sekali, harga diri dan gengsinya begitu tinggi untuk mengeluh oleh hal kecil seperti ini. "Apa yang membuatmu nggak nyaman ditemani olehku sampai-sampai kamu meminta bodyguard dan menyuruhku keluar dari sini?" tanya Niko ingin tahu. Niko teringat kembali beberapa saat yang lalu Leika sempat mengutarakan keinginannya pada orang tuanya, walau pada akhirnya Gunardi dan Amelia tidak setuju dengan keinginan Leika dan tetap menyuruh Niko yang menemani. "Bisakah kita nggak membahas masalah itu lagi? Kenapa? Apa sebenarnya kamu nggak punya alasan kenapa kamu nggak nyaman denganku?" Leika enggan menjawab. Ia hanya menanggapi dengan helaan nafas dan menghembuskannya secara kasar. Deru nafas hangat yang keluar dari mulutnya terasa menerpa kulit lengan Niko. Hal itu berhasil menarik kepala Niko untuk menoleh pada Leika. Niko baru sadar, rupanya posisi wajah mereka begitu dekat saat ia menoleh. Seketika Niko menyesali sikapnya tersebut. Harusnya Niko tak menghiraukan Leika. Harusnya Niko tetap menatap lurus seperti yang selama ini sering ia lakukan jika bersama dengan keponakannya. Kini sudah terlanjur, Niko kesulitan menarik lagi kepalanya. Mata hasilnya memandangi Leika dengan seksama.
yang tengah fokus pada luka. Leika kecil yang menggemaskan berubah menjadi perempuan ranum, melahirkan seorang anak, seolah tak menghilangkan garis remaja di wajah cantiknya. Selain bibir yang mungil, namun terlihat penuh, perempuan itu memiliki leher yang jenjang, pinggang ramping juga. Tanpa sadar, Nico menelan ludah. Butuh perjuangan keras bagi Nico untuk melarikan matanya ke arah lain selain pada Leika. Sialan, ini pasti gara-gara dirinya yang tidak bersama wanita hampir seminggu lebih. Akan tetapi sorot mata Nico berubah tajam dalam sekejap ketika ia membayangkan ada lelaki lain yang telah bersama keponakannya itu, juga telah merebut kesuciannya hingga menghasilkan anak perempuan yang tak berdosa. Cepat-cepat Nico menarik tangannya ketika Leika akan menempelkan perban, lalu berdiri membuat Leika mendongak dan menatapnya penuh tanya.